Yang lagi bikin geger nih, kasus si Agus. Iwayan Agus Suwartama alias Iwas alias Agus Buntung. Berumur 22 tahun yang saat ini lagi ngejalanin proses hukum karena diduga melakukan pelecehan seksual. Banyak orang yang nggak nyangka ada kasus yang mengarah kepada kasus begituan. Padahal tersangkanya adalah seorang penyandang disabilitas. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan atau menyudutkan kondisi fisiknya nih. Rasanya nggak mungkin dia bakal ngelakuin kejahatan kayak gini. Tapi nyatanya korbannya mencapai lebih dari 15 orang. 3 diantaranya bahkan masih anak-anak atau di bawah umur. Gimana caranya sih si Agus ini bisa memperdaya korban-korbannya? Gue bakal ceritain secara singkat 2 kisah korban si Agus. Yang satu merupakan korban yang sudah masuk dalam kategori kontak badan, sedangkan yang satunya lagi adalah korban yang berhasil selamat. Nggak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Korban pertama dari si Agus ini adalah seorang mahasiswi berinisial MA. Kejahatan si Agus ini terungkap berawal justru dari laporan teman si MA. Kronologinya nih bermula dari si MA ingin membuat konten sosmed. Nah, dia lagi ada di sebuah taman yang bernama Taman Udayana. MA tiba-tiba aja dideketin sama si Agus. MA awalnya ya biasa aja, nggak ada rasa takut. Melihat kondisinya si Agus, MA malah bersimpati. Agus nanya ke MA apakah dia adalah seorang mahasiswi dan langsung dijawab iya oleh si MA. Agus pun bilang kalau dia berkuliah di tempat yang sama dengan si MA. Dari situ pun mereka mulai ngobrol-ngobrol. Mulanya sih obrolan yang ringan seperti seputaran kampus. Tapi semakin lama pembicaraan mereka ini mulai mengarah ke obrolan yang personal dan sensitif. Saat itu si MA ini masih aja nggak curiga. Mungkin karena dia pikir kondisinya si Agus kan begitu ya. Ya nggak mungkin lah si Agus ini macam-macam ke dia. Seiring mereka ngobrol nih ya. Ternyata si Agus ini lihai banget memancing obrolan-obrolan. Sehingga si MA entah sadar atau enggak ya gampang banget percaya sama si Agus. Akhirnya si MA malah jadi kebawa suasana yang berujung menceritakan hal-hal yang seharusnya nggak perlu dia ceritakan kepada orang yang baru dia kenal. Entah itu rahasia pribadinya atau mungkin saja aibnya yang udah ditutup rapat-rapat selama ini. Sampai pada satu titik nih di mana si Agus merasa udah cukup dalam menggali cerita kehidupan si MA termasuk rahasia-rahasianya. Si Agus pun ngajak si MA pindah ke belakang taman. Agus nih berlagak seolah-olah dia punya kunci rahasia si MA. Dengan liciknya nih si Agus seakan-akan kasih gelagat kalau sampai si MA nggak mau menuruti keinginannya si Agus untuk pindah tempat ke belakang taman, semua rahasia-rahasianya si MA ini bakal diceritain si Agus ke orang tuanya si MA. MA yang pada saat itu bingung akan situasi yang lagi dia hadapi terpaksa mengikuti kemauan si Agus. Polos aja gitu dia mikir, ya daripada rahasia-rahasia gue dikasih tahu sama si Agus ke orang tua gue, mending gue nurut aja deh apa kata si Agus. Kira-kira gitu kali ya. Iming-iming menyelesaikan masalah kehidupannya si MA, si Agus nih saat itu menawarkan ritual mandi suci. Dengan dalih agar semua keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang udah dilakukan si MA bisa terhapus. Saat ditawarkan hal tersebut nih, si MA sebenarnya menolak. Si MA sempat bilang tuh, ya mau mandi suci, ya mau bertobat, itu urusan pribadi, gue juga bisa sendiri. Tapi lagi-lagi nih si Agus kesannya ngancem gitu. Kalau si MA nggak mau mengikuti kemauannya si Agus, lagi-lagi si Agus ini punya senjata. Akan membocorkan rahasia-rahasia atau keburukan-keburukannya si MA ini ke orang tuanya. Bukan cuma itu, si Agus juga bilang kalau MA ini kedengaran nangis atau teriak, orang-orang bakalan denger dan bakal nikahin mereka berdua. Merasa ada di bawah tekanan dan terlalu takut untuk mencari jalan keluar, MA pun akhirnya menuruti keinginan Agus untuk pergi dengannya ke homestay atau penginapan. Sampai deh nih mereka di penginapan, Agus tuh minta si MA untuk bayar kamar sewa.
Lagi-lagi nih, karena sudah merasa terintimidasi, MA pun menuruti keinginan Agus, menuruti semua apa yang dia mau di kamar itu. Kabarnya pada saat itu Agus membuka pakaian MA dengan menggunakan kakinya. Dan setelah itu, ya apalagi yang terjadi kalau bukan kontak badan. Setelah itu pun mereka keluar dari penginapan tersebut. Mereka bergegas pulang tuh ke tempat masing-masing dengan MA yang masih ngebonceng Agus untuk diantar ke Taman Udayana tadi. MA yang masih dalam keadaan limbung gitu ya, dia masih bingung atas apa yang terjadi sama dirinya. Dia mencoba menghubungi temennya. MA minta ke temennya supaya dijemput. Setelah MA menceritakan panjang lebar kejadiannya kepada temennya itu, temennya inilah yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita lanjut lagi ke cerita korban yang berhasil selamat tanpa adanya kontak badan. Kita sebut aja nih nama korbannya Bunga. Pada tanggal 27 September, masih di lokasi yang sama di Taman Udayana, kira-kira sekitar jam 9 malam tuh si Bunga lagi duduk sendirian. Random aja gitu, si Agus tiba-tiba nyamperin si Bunga. Terus si Agus ngomong, "Saya bukan pengemis, apakah saya berhak hidup?" Situasi ini nih menggambarkan seolah-olah si Agus ini lagi dalam keadaan putus asa gitu kali ya. Bisa-bisanya ada orang yang memulai percakapan sama orang asing, kalimat pembukanya kayak gitu. Aneh kan ya? Nah si Bunga pun jawab, "Iya berhak." Si Agus lanjut lagi dengan bilang, "Ya tapi banyak orang yang ngejudge saya, bilang kalau saya itu buntung. Banyak yang ngolok-ngolok saya mau bundir aja." Setelah si Agus ngomong kayak gitu, si Bunga pun kasih nasehat gitu, semacam supaya dia nggak bundir gitu. Nah lanjut, setelah awal percakapan yang canggung banget itu ya, si Agus malah enteng aja ngomong begini, "Sebenarnya saya lagi ngeprank kamu. Saya ini sebenarnya si Agus yang lagi viral. Nih, saya kasih bukti video saya ya. Ini berasa artis apa gimana sih si Agus nih?" Si Agus kemudian nyuruh si Bunga untuk nyari video-videonya si Agus. Maksudnya biar si Bunga percaya deh tuh kalau si Agus ini emang lagi viral. Bunga yang kebetulan emang lagi megang handphone pada saat itu langsung cari tuh video-video si Agus. Waktu itu pas ketemu video si Agus lagi main gamelan pakai kakinya. Gak cuma itu, si Agus juga minta si Bunga supaya nyari Agus di sosmed, di IG. Ampun, narsis banget ya ini orang. Waktu itu si Bunga masih ngikutin aja apa kata si Agus karena dia juga penasaran. Nah setelah komunikasi itu tuh Agus udah mulai melancarkan manipulasinya. Dia pun ngomong gini ke si Bunga, "Terima kasih udah membuat saya bertahan hidup. Ternyata kamu orang baik." Dari situ mereka masih lanjut ngobrol-ngobrol. Si Agus mulai nanya-nanya kehidupan pribadi si Bunga. Nanya dia udah punya pacar apa belum, dia tinggal di mana. Bahkan sampai mohon maaf nih dia nanya ke si Bunga ini masih perawan apa kagak. Emang ini orang gendeng apa gimana sih? Pas lagi ngobrol-ngobrol tuh si Agus nawarin Bunga dibeliin minum. Tapi si Bunga nolak. Merasa kebaikannya ditolak, si Agus bilang gini, "Saya beliin kamu minum sebagai tanda terima kasih saya. Kalau kamu gak mau terima, itu artinya kamu gak menghargai saya." Nah terus si Agus pergi tuh ke seberang jalan buat beli minum. Tapi udah nunggu berapa lama gitu air minum yang dipesan nggak juga dianterin sama pedagangnya. Si Agus mulai lagi nih melancarkan aksinya. Dia ngomong gini, "Pasti airnya nggak bakal dianterin. Pasti deh saya dikira pengemis. Saya merasa nggak dihargai banget. Ya udah kalau gitu kita pindah tempat aja yuk. Saya kan belum kasih kamu imbalan sebagai rasa terima kasih saya." Sebenarnya nih si Bunga nih sempet nolak ajakannya si Agus karena dia pengen pamit pulang. Tapi lagi-lagi nih si Agus bikin drama. "Kamu nggak menghargai saya sedih."
Kalau gua sih Gus, bodo amat, lu sedih juga. Si Bunga yang saat itu dengar kata-kata si Agus ya, merasa kasihan lagi ngeliat si Agus. Akhirnya nih dengan manipulasi kata-katanya, si Bunga pun mau menuruti keinginan si Agus. Mereka pun pergi dari tempat itu. Kondisinya nih saat itu si Bunga bawa motor dan dia yang bonceng si Agus. Dari Taman Udayana mereka pergi menuju ke taman yang kedua, yaitu Taman Sangkaryang. Nah, sesampainya mereka di taman itu, menurut pengakuannya si Bunga, si Agus ini kelihatan kayak lagi baca-bacain sesuatu kepada si Bunga. Kayak lagi baca-bacain mantra. Dimana yang jelas kalimat-kalimatnya itu bukan bahasa Indonesia. Tapi kalimat-kalimat yang nggak bisa dimengerti sama si Bunga. Mulutnya si Agus udah pasti komat kamit deh tuh ya. Bukan cuma itu, selama berkomunikasi dengan si Agus, Bunga diminta untuk terus menatap mata si Agus. Entah gimana, Bunga ini fokus banget dengerin ceritanya si Agus sambil natap matanya si Agus. Nah, karena hari udah semakin malam nih, Bunga pun pengen pamit pulang. Tapi sayangnya Bunga tuh nggak tahu jalan pulang karena dia emang orang baru di situ. Istilahnya dia masih asing lah sama daerah itu. Si Agus yang sebelumnya udah ngobrol-ngobrol nih di mana lokasi tempat tinggalnya si Bunga, janji bakal nganterin Bunga pulang. Kira-kira jam setengah 12 malam tuh mereka pun akhirnya bergegas pulang. Pas mereka udah di motor tuh si Agus ini drama lagi coy. Dia bilang kakinya sakit. Agus bilang ke si Bunga kalau dia mau istirahat dulu. Tapi si Bunga kekeh pengen cepat-cepat pulang. Agus pun mau akhirnya diajak pulang. Walau ya bertingkah juga dia di motor. Dia tuh mepet-mepetin badannya gitu ke si Bunga. Geli banget gak sih lo sama orang yang kelakuannya begitu? Bunga sebenarnya risih kali sama kelakuannya si Agus yang kayak gitu. Bisa aja sih si Agus diturunin di pinggir jalan. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan kondisinya udah tengah malam hampir pagi. Jalanan juga udah pasti gelap banget dan dia nggak paham pulang dari jalanan itu. Lagi pas di perjalanan si Agus ini bilang, aman kok sama saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Kan saya juga nggak punya tangan. Ya namanya juga orang manipulatif gitu ya. Dia tuh ngomong gitu supaya si Bunga ini kagak khawatir. Supaya dia jalan terus gitu sama si Agus. Nah terus mereka ngelewatin sebuah gang kecil tuh. Agus minta ke si Bunga untuk lewat jalan itu. Tapi si Bunga nolak lagi karena emang jalanannya sepi. Agus berdalih gitu kalau dia pengen istirahat dulu. Si Bunga lagi-lagi nolak. Dia katanya tetap pengen pulang. Nah di saat itu di jalanan itu masih kelihatan beberapa warga. Si Agus yang ngelihat para warga itu ya, dia nyuruh si Bunga cepat berbalik. Cepat kita pergi dari sini, kalau enggak kita bakal dinikahin. Lanjut si Agus ini ngomong lagi, ngomong mulu ya si Agus ini tuh. Saya tetap pengen istirahat, saya pengen ke penginapan, kaki saya sakit. Si Bunga yang kasihan karena katanya kakinya si Agus ini sakit, ya udah akhirnya mau diajak ke penginapan. Sesampainya di penginapan, mereka patungan tuh bayar kamar sewa. Setengah uang Bunga, setengahnya uang Agus. Katanya si Agus dia bakal ganti uangnya si Bunga. Tapi entah gimana nih menurut pengakuan si Bunga, saat itu dia bilang dia seperti orang yang sedang tidak sadar. Mungkin dia kayak kesirep gitulah ya istilahnya. Kata si Bunga dia kayak sadar nggak sadar. Nah karena itulah dia makanya mau diajak ke kamar. Meski begitu kayaknya si Bunga ini masih ada pikiran untuk pulang. Lagi-lagi nih si Agus mencoba mengintimidasi dengan bilang, jangan, kalau kita ketahuan lagi berduaan nih, kita bakal digerebek warga, kita bakal dinikahin. Nah lanjut nih kamar itu pun akhirnya dikunci sama si Bunga, ya disuruh si Agus. Selain itu Agus juga minta si Bunga untuk rebahan di kasur, tapi si Bunga nolak. Di kamar itu si Bunga sempet denger lagi nih si Agus ngucap-ngucap sesuatu. Ya balik lagi itu entah mantra, entah apa, ya belum jelas sih. Ya sama seperti sebelumnya, entah itu mantra, entah itu apa gitu ya, belum jelas. Agus bahkan sempet juga tuh mepet-mepetin badannya lagi ke si Bunga. Gerak-geriknya si Agus udah kebaca nih, makin gak bener. Si Bunga ya jadi takut lah.
Gerak-geriknya udah kebaca nih makin gak bener gitu. Ya si Bunga makin takut lah. Nah HP-nya si Bunga kan sempat mati tuh, lowbat mungkin ya. Tapi ternyata masih bisa dinyalain. Bunga yang takut, dia lari ke kamar mandi. Terus dia nyalain tuh HP-nya, dia kunci tuh kamar mandi. Dia sempat kirim video tuh ke temennya sekaligus minta jemput sama temennya itu. Agus yang tahu hal ini jadi marah-marah sambil sumpah serapah juga ke si Bunga. Pintu kamar mandi itu didobrak sama dia, ditendang pakai kaki sampai pintu kamar mandinya rusak. Si Agus tiba-tiba jadi emosi. Mungkin karena si Agus ini nggak dapet apa yang dia mau ya. Jadi dia udah terlanjur nggak mood gitu. Dia pun bilang ke si Bunga, ya udah saya bakal biarin kamu pergi. Tapi kasih saya uang. Semua uang yang ada di dompet kamu. Lah si Agus malah coba memeras si Bunga. Mereka pun akhirnya jadi ribut dan keluar kamar. Di luar kamar ribut-ributnya lanjut lagi tuh. Karena si Bunga udah cepet-cepet pengen keluar dari penginapan. Di saat itu salah seorang staf penginapan kasih isyarat ke Bunga. Ibaratnya gini nih. Ya udah deh mbak, lu mendingan cepet-cepet aja keluar dari sini. Si Bunga pun cepet-cepet tuh keluar dari penginapan itu. Tapi dia masih ada di gerbang penginapan karena dia masih nunggu temennya buat dijemput. Si Agus malah nyamperin si Bunga lagi tuh. Bunga yang takut akhirnya majuin dikit tuh motornya, nggak jauh dari penginapan itu. Ternyata di sekitaran itu masih ada sekumpulan warga. Mungkin dikira ada apa gitu ya, udah malam-malam hampir pagi begini ada laki-laki sama perempuan yang masih beredar. Bunga yang udah nangis-nangis karena kejadian itu ditambah lagi nih kunci motornya diambil. Dia bingung buat berkata-kata. Warga nanyain apa juga dia nggak bisa jawab. Untungnya temannya si Bunga ini langsung datang. Temannya ini pun akhirnya berbicara kepada warga sekitar dan menjelaskan kalau si Bunga ini masih trauma. Nah si Agus yang masih ada di situ masih aja dia menghalangi si Bunga buat pulang. Si Agus sempet-sempetnya memutarbalikkan fakta. Dia bilang justru si Bunga yang mengambil uangnya. Pertamanya nih si Agus bilang kalau uangnya diambil 400.000. Terus berubah jadi 300.000. Berubah lagi jadi 200.000. Lama-lama makin habis jadi sisa 100.000. Warga yang dengar hal ini mulai sadar. Kayaknya nih orang kagak waras. Mereka kemudian menyuruh Bunga dan temannya itu pulang. Ya karena warga tuh udah ngeh kalau Agus ini ngomongnya emang ngelantur. Akhirnya setelah itu mereka pun akhirnya pergi dari penginapan itu. Itu tadi dua cerita dari korban-korban si Agus yang kronologinya mulai terungkap setelah kasusnya rame di masyarakat. Sementara itu korban-korban lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Nah sekarang kita lanjut nih bahas tentang pribadinya si Agus sampai gimana dia jadi tersangka. Dari video-video yang beredar banyak juga dari sosmed gitu ya. Agus ini sebenarnya orang yang cukup tangguh lah dalam hidup. Halo bosku, jalan-jalan beneran bosku. Satu kata. Satu titik 2 koma, kamu cantik, aku punya. Di satu sisi nih walau dia punya kekurangan, tapi dia tuh bisa hidup dan berkegiatan seperti layaknya orang normal. Bukan jadi orang yang madesu gitu, masa depan suram. Jadi Agus ini tuh sebenarnya seorang mahasiswa di salah satu kampus di Mataram. Dia bisa mengendarai motor roda 3. Berarti dia masih bisa tuh kemana-mana, ya kan? Di dunia sosmed yang beredar, ternyata dia bisa main alat musik gamelan dan juga drum dengan menggunakan kakinya. Sebenarnya keren juga sih kalau dipikir-pikir. Ada lagi nih video yang beredar yang nunjukin dimana Agus tuh lagi have fun. Dia bisa juga tuh joget-joget sambil nyawer penari dengan mulutnya. Dan ini nih yang paling penting. Agus sangat percaya diri. Malah kelewat pede sih menurut gue. Kepedean coy. Mohon maaf nih orang normal aja yang punya tampang masih banyak yang insecure. Sebenarnya sampai di sini masih bisa dibilang positif ya.
Terus ada juga nih video di mana si Agus lagi ngerayu seorang cewek. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak nak perlu inspire. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tuh, jago kan ngerayunya? Walaupun sebenarnya gue geli banget dengernya. Kalau misalnya ada tanding rayu nih, lu pada atau dia tuh yang menang? Sayangnya semua hal positif dalam diri Agus malah menjadi hal yang negatif. Karena ternyata karakter buruk Agus lah yang membuat dia menjadi seorang pelaku kejahatan. Dia jadi memanfaatkan kekurangannya untuk manipulasi. Dia tahu orang tuh bakalan iba, bakal kasihan ngelihat kekurangannya. Padahal Agus ini tuh bukan disabilitas yang hidupnya memprihatinkan. Tapi justru dengan memanfaatkan kekurangan fisiknya dan juga dengan kepercayaan dirinya yang tinggi itu manipulasinya pun berkembang. Dari satu korban yang berhasil dia perdaya, makin pede lagi dia, makin edan cari mangsa berikutnya. Sampai para korbannya pun berjatuhan. Korban-korbannya yang masih dalam proses penyelidikan mencapai lebih dari 15 orang. Dari proses penyidikan, pemeriksaan saksi lebih dari 5 orang dan juga penyitaan barang bukti, maka saat ini status Agus ditetapkan menjadi tersangka. Ada dugaan yang bermunculan nih kalau target atau sasaran tempat Agus melakukan aksinya ada di 2 tempat, yaitu Taman Udayana dan Taman Sangkareang. Karena korban-korban yang terperdaya sama muslihatnya si Agus ini datangnya dari lokasi kedua taman tersebut. Dari pengakuan Bunga, saat dia ada di Taman Sangkareang, ternyata banyak orang nih yang kenal sama si Agus. Bahkan pedagang-pedagang jajanan yang di sana juga kenal sama si Agus. Nah, biasanya orang kan takut gitu ya atau risih kalau ngobrol sama orang yang baru dikenal atau orang asing. Tapi lain halnya sama si Agus. Dengan memanfaatkan kondisinya, Agus memancing rasa iba. Alih-alih membuat korbannya takut dan menghindar, justru Agus ini pinter membuai korbannya dengan membangun pertemanan. Membuat korban-korbannya percaya untuk bercerita sama dia. Jadi korban-korbannya nggak akan merasa kalau orang yang ada di hadapan mereka itu adalah orang jahat. Agus nih pinter ngebaca calon korbannya. Cewek-cewek yang lagi duduk sendirian di taman, yang kelihatan lagi banyak masalah, kesepian, masih lugu juga mungkin. Ya jadi gampang dimanipulasi. Nah setelah udah dapat kepercayaan dari korbannya, udah deh digali deh tuh cerita lebih lanjut tentang kehidupan si korbannya. Sampai para korbannya ini nggak sadar kalau mereka sudah terlalu jauh bercerita kepada orang yang baru mereka kenal. Mereka pun kebawa suasana. Trik psikologi dan manipulasi emosinya ini dipakai Agus sebagai ancaman. Cewek-cewek yang kemakan manipulasinya ini pun diperdaya. Kalau mereka nggak mau nurut apa kata si Agus, artinya mereka tuh nggak menghargai si Agus. Ya mentang-mentang gua nggak punya tangan, gua punya kekurangan, gitu banget sih nggak menghargai gue. Mungkin kira-kira begitu ya. Bahkan yang korban pertama tuh si MA itu parah banget sih. Karena Agus menekan rasa bersalah MA yang udah terlanjur cerita banyak ke Agus. Jadi ya si MA ini makin merasa berdosa, makin gak berdaya. Mungkin Agus ini seakan-akan ngomong kayak gini nih. Kamu tuh gak suci lagi. Nah makanya biar dosa-dosa dan keburukan kamu itu bisa terhapus, saya punya caranya. Solusinya kamu ritual mandi suci. Makanya ayo kita ke penginapan. Emang kagak waras ini si Agus. Di saat orang lagi bingung, lagi takut, lagi di bawah tekanan, ya udah pastilah akan sulit untuk berpikir jernih dan mencari jalan keluar dari situasi yang lagi dihadapi. Gue bukan bilang nggak bisa ya, gue bilang sulit. Ditambah satu hal lagi nih, jadi di masyarakat setempat masih ada semacam adat atau norma yang berlaku. Semisalnya aja nih, ada laki-laki dan perempuan
pacaran, tapi kelewat dari jam tertentu, misalnya jam 10 malam gitu. Mereka berdua ini bakal dinikahin. Jadi bisa dimengerti, itulah hal yang benar-benar dialami oleh para korbannya si Agus. Menurut keterangan Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi, berdasarkan laporan yang masuk ke kepolisian, kejahatan dari kasus Agus ini terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Korban pertama yaitu si MA yang gue ceritain tadi melaporkan kejadiannya terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Korban kedua melaporkan kejadiannya terjadi pada tanggal 1 Oktober pagi. Sedangkan korban ketiga pada tanggal 1 Oktober malam. Edan ya, dalam sehari 2 korban gitu. Lalu korban keempat justru lapor kejadiannya terjadi pada bulan Agustus. Dan korban kelima yaitu si Bunga yang tadi berhasil selamat. Kejadiannya terjadi pada tanggal 27 September 2024. Selidik punya selidik, kelakuan edan si Agus ini ternyata bukan cuma di korban-korbannya itu aja. Pribadi Agus ini sendiri emang bermasalah. Gua kasih contoh-contohnya nih. Selain korban yang 15 tadi, ada korban lain nih yang berani speak up. Dia nih seorang cewek yang mengungkapkan kalau Agus ini pernah minta tolong ke dia supaya Agus dibukain celananya karena si Agus ini pengen buang air kecil. Padahal di situ tuh banyak laki-laki. Kenapa sih nggak minta tolong sama laki-laki aja? Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing ngunin coba. Padahal Leno tuh aku irami dengan taman kepi aku doang. Aku lain indeng tulang. Padahal itu mama kena. Sempat viral juga di kalangan sekolah di mana ada sebuah video tak senonoh Agus bersama seorang anak perempuan di bawah umur pada tahun 2022. Di mana pada akhirnya anak perempuan ini harus berhenti sekolah. Satu lagi nih, menurut salah satu staf penginapan berinisial IWK, Agus emang selalu memesan kamar nomor 6 setiap kali datang. Itu angka favorit dia kali ya. Dan perempuan yang diajak pun tiap kali ke sana tuh beda-beda. Dalam seminggu aja nih si Agus bisa bawa 3 sampai 6 perempuan yang beda. Aja gile nggak tuh? Dan di tengah viralnya kasus ini ada sisi lain Agus sebagai seorang mahasiswa. Dosen pembimbing akademik Agus bernama Imade Ria Taurisia mengungkapkan bahwa si Agus ini adalah seorang penerima kartu beasiswa Indonesia Pintar pada tahun 2021 di semester 1. Dengan total bantuan beasiswanya sebesar 13 juta rupiah. Tapi beasiswa KIP itu dicabut pada semester 2 lantaran si Agus ini nggak bayar UKT atau uang kuliah tunggal sebesar 900.000 per semester. Udah gitu ya, nih orang juga jarang masuk kuliah. Jadi emang makin kelihatan si Agus ini emang orangnya problematik. Ya mohon maaf aja nih he, mau normal ataupun mau ada kekurangan, kalau emang kelakuannya udah kagak bener, ya kagak bener aja. Sementara itu dari pengakuan ibunya sendiri yaitu I Gusti Ayu Aripatni mengaku nggak menyangka kalau anaknya dijadikan tersangka di kasus ini. Menurut ibunya ini tuh nggak masuk akal. Sampai segala ada tuduhan ke si Agus tentang pelecehan seksual gitu kan, nggak mungkin. Gimana caranya ya dia buka baju, buka celana? Karena dalam keseharian si Agus masih dibantu sama ibunya. Tapi dari pengembangan kasus ini, ibunya akhirnya juga disorot. Lantaran ada dugaan dari salah satu korban bahwa ibunya ini sekongkol sama si Agus. Tapi ya belum jelas juga karena semuanya masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Nah, dalam proses hukum atau penyelidikan yang lagi berjalan, Agus pada awalnya tuh selalu mengelak dan membantah kalau dia melakukan kejahatan pelecehan seksual. Dalam contoh satu kasus aja nih, yaitu korbannya si MA, Agus menjelaskan saat itu emang dia bertemu sama si MA di Taman Udayana. Agus minta tolong nih ke si MA supaya dia dianterin ke kampusnya. Tapi kata si Agus, MA malah ngebawa si Agus ke penginapan. Karena
katanya si MA ini terpancing melihat orang-orang yang lagi bermesraan di taman itu. Kemudian mereka pun akhirnya membuat kesepakatan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke penginapan. Menurut si Agus nih, justru si MA yang bayar penginapan, yang bayar kamar sewa. Justru si MA tuh yang beraksi kepada si Agus. Si MA yang buka baju dan buka celananya si Agus. Jadi si Agus bener-bener nyangkal gitu kalau dia pelakunya. Dan juga melalui pendampingan pengacaranya, Ainudin menyatakan bahwa tersangka Agus mengakui memang benar terjadi kontak badan. Tapi atas dasar konsensualis atau bisa dibilang juga asas persetujuan, istilahnya mau sama mau. Jadi nggak ada unsur pemaksaan. Hal ini sesuai dengan BAP per tanggal 10 dan 11 Desember 2024. Meski begitu, teman MA yang menjadi pelapor dari kejadian tersebut membantah hal itu karena menurutnya temennya nggak mungkin mau diajak ke penginapan atas dasar mau sama mau. Karena memang korban MA ini sedang dalam tekanan dan dia juga lagi puasa sunnah. Nah, lanjutan dari proses hukum kasus ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pun menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual pada tanggal 11 Desember 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat di Mataram pada Rabu 12 Desember 2024 mengatakan rekonstruksi tersangka ini berlangsung di 3 lokasi yang berbeda dengan total 49 reka adegan. Polda NTB pun memutuskan untuk menahan Agus di rumah karena keterbatasan fasilitas di rumah tahanan untuk tahanan disabilitas. Meski demikian, proses hukum terhadap Agus tetap dilanjutkan dengan pendampingan dari tim kuasa hukum. Agus bisa dikenakan pasal pelecehan seksual fisik. Pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS. Ya, semoga aja kasus ini cepat selesai ya. Sang pelaku dapat konsekuensi hukuman yang sesuai sama perbuatannya. Dan juga semoga para korban segera pulih dari trauma mereka yang berat. Karena memang menurut salah satu pendamping korban, Ade Latifa mengatakan bahwa 5 dari 15 perempuan korban pelecehan seksual si Agus ini mengalami trauma yang sangat berat. Nah, buat para warga nih yang khususnya kaum perempuan, ya gini-gini juga kan gue perempuan gitu ya. Sebagai sesama perempuan nih, gue cuma bisa bilang, tolong untuk nggak gampang percaya sama orang yang baru dikenal. Bagaimanapun kelihatan baik dan ramahnya itu orang, jangan sampai gampang disetrum lewat jalur emosi. Dan semoga hati dan pikiran kita semampu mungkin, sekuat mungkin kita bisa jaga. Ya supaya kita bisa tetap berpikiran jernih. Bisa tetap menelaah gitu, mana yang benar-benar tulus dan mana yang emang cuma akal bulus. Ya sekian dulu dari gue, makasih banyak udah nemenin gue bahas kasus ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat ataupun penyampaian gue yang kurang pantas. Yang subscribe gue doain naik jabatan makin tajir, amin. Lanjutkan, merdeka Atawati.